Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, kembali lagi dengan Ustazah. Di video kali ini, Ustazah akan mencoba menjelaskan materi mengenai tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Nah, sekarang silahkan simak videonya sampai selesai. Ayo kita mulai belajar sekarang. Yang pertama akan Ustazah jelaskan yaitu mengenai menentukan kalimat saran dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai kalimat saran dan mengenai kewajiban juga hak. Nah, di sini kita akan belajar menentukan kalimat saran dari sebuah teks percakapan. Ya, bisa dibaca terlebih dahulu. Silahkan baca dalam hati, Ustazah akan bacakan, dengarkan baik-baik. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan. Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Nah, topik adalah pokok pembahasan, misalnya pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga, atau misalkan mengenai sekolah, atau mengenai 17 Agustus atau hari kemerdekaan, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah contoh dari topik. Nah, silahkan sekarang kita baca teks berikut. Ini adalah teks yang terdapat pada buku paket Ananda mengenai berkawan dengan tetangga baru. Di sini adalah teks percakapan antara Jonas dan Dedi ya. Ini adalah berupa teks percakapan antara Jonas dan Dedi dengan topik atau judul berkawan dengan tetangga baru. Ustazah akan bacakan percakapannya, dengarkan baik-baik. Jonas, Dedi, ayo kita mengerjakan tugas bersama di rumah Lani. Dedi, yuk, kita ajak yang lain juga ya. Siapa lagi? Aku mempunyai tetangga baru, namanya Mutiara. Dia baru beberapa hari pindah ke sini. Oh ya? Sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Lani. Betul, Jonas. Kata ibuku, kita harus bersikap baik pada tetangga kita. Iya, Bu Guru juga mengajarkan kita seperti itu. Kita harus memberitahu Lani kalau ada teman baru. Iya, Lani juga pasti akan senang. Nah, itu adalah teks percakapan mengenai berkawan dengan tetangga baru. Nah, sekarang kita akan menentukan kira-kira kalimat saran yang terdapat pada teks tersebut ada apa saja ya. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang kalimat saran. Kalimat saran itu biasanya ada kata apa di depannya? Ya, betul, ada kata sebaiknya, seharusnya, ataupun hendaknya. Kira-kira dalam teks ini ada kata sebaiknya tidak ya? Silakan Anda perhatikan terlebih dahulu. Betul, ada ya. Nih, sebaiknya. Sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Lani. Nah, kalimat saran yang pertama adalah sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Lani. Tetapi dalam teks percakapan ini juga terdapat kalimat saran lainnya, namun memang tidak terdapat kata sebaiknya, hendaknya, ataupun seharusnya. Tapi ini bisa dijadikan sebagai kalimat saran. Yang manakah itu? Nah, sebaiknya kita harus bersikap baik pada tetangga kita. Nah, yang dikatakan oleh ibunya. Kata ibuku, kita harus bersikap baik pada tetangga kita. Nah, itu adalah contoh kalimat saran yang terdapat dalam teks percakapan melalui teks bacaan ini ya. Selanjutnya, kita akan belajar matematika mengenai menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui, tentang perkalian dan dua bilangan ya, yang pastinya akan kita tentukan bilangannya berapa ya. Untuk mempermudah pengerjaannya, gunakan operasi hitung yang merupakan lawannya yaitu pembagian ya. Karena ini perkalian, lawannya adalah pembagian. Yang pertamanya,
Caranya yaitu untuk mendapat bilangan pertama, temukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan yang diketahui. Ya. Dan yang kedua, untuk mendapat bilangan kedua, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Di sini terdapat contoh sesuai dengan yang terdapat pada buku paket Ananda ya. Contohnya di sini adalah A dikali B sama dengan 100. A dikali B ini adalah rumusnya ya, dan hasilnya atau hasil perkaliannya di sini sudah diketahui yaitu 100. Nah, yang akan kita cari yaitu menentukan nilai A dan B yang mungkin. Jadi kita akan tentukan bilangannya berapa nih, perkalian berapa yang mendapatkan hasil 100. Tadi itu bisa dicari dengan cara pembagian. Cara yang pertama yaitu dengan kita tulis penyelesaiannya, menentukan bilangan yang dapat membagi habis angka 100. Banyak bilangan yang dapat membagi habis angka 100, berapapun itu, tetapi yang bisa membagi angka 100. Contohnya di sini adalah, misalnya A adalah angka 2. Jadi nanti A dikali B sama dengan 100, dan A-nya itu adalah angka 2, ya. Nah, A-nya kita ganti menjadi angka 2, lalu kita turunkan kalinya, B-nya sama dengan juga hasilnya yaitu 100. Nah, kita sudah menentukan angka pertamanya, kita akan menentukan angka keduanya. Bagaimana menentukan angka keduanya? Yaitu dengan membagi. Tadi dikali, ini membagi. Nah, karena huruf A-nya sudah ditemukan menjadi angka 2, kita akan rubah, posisikan ke sebelah kanan. B-nya kita turunkan sama dengan yang kita turunkan, hasilnya juga kita turunkan. Lambang dikali di sini kita rubah menjadi pembagian ya, dan angka 2-nya pun dipindah ke sebelah kanan. Jadi B sama dengan 100 dibagi 2. Maka B hasilnya adalah 50. Karena 50 dikali 2 itu hasilnya adalah 100 ya. Jadi nilai A dan B dapat kita ganti dengan pasangan bilangan A sama dengan 2 dan B sama dengan 50, karena 2 dikali 50 itu adalah 100, atau 100 dibagi 2 sama dengan 50 ya. Nah, berikut ada contoh lainnya seperti yang terdapat pada buku paket Ananda dan tugas yang perlu Ananda kerjakan. Contohnya sebagai berikut. Tuliskan 5 kemungkinan pasangan bilangan yang tepat untuk angka 300. Jadi angka yang telah diketahuinya adalah angka 300 ya. Kita tuliskan kemungkinan pasangan bilangannya. Di sini adalah pasangan bilangan untuk operasi hitung perkalian. Jadi berapa dikali berapa yang hasilnya 300. Nah, perkalian dua bilangan atau pasangan bilangan yang menghasilkan hasil 300 itu banyak. Di antaranya ada angka berapa saja? Yang pertama yang mudah adalah angka 1. Kalau angka 1 dikali berapa nih? Hasilnya 300. Berarti angka itu sendiri, angka 300 ya. 1 dikali 300 sama dengan 300. Yang kedua, Ustazah, tuliskan angka yang mudah kembali, yaitu misalkan angka 2. 2 dikali berapa yang isinya 300? Berapa kira-kira? Yaitu 150. 2 dikali 150 sama dengan 300. Kemungkinan yang ketiga, Ustazah menuliskan angka 3 di sini. 3 kali berapa yang isinya 300? 3 dikali? Ya, 100. Kemungkinan yang keempat, yaitu Ustazah menuliskan angka 4, contoh di sini nanti Anda bisa menuliskan angka berapa saja, tentunya yang angkanya dapat membagi bilangan yang sudah diketahui ini ya. 4 dikali berapa yang isinya 300? Yaitu 75. 4 kali 75 sama dengan 300. Kemungkinan yang kelima, Ustazah mencantumkan angka 5 di sini. 5 dikali berapa yang isinya 300? Yaitu angka 60. Silakan diperhatikan, ini kita cari lawan dari operasi hitung perkalian yaitu pembagian ya. Kita lihat dari tabel yang sebelah kiri dan kita bandingkan dengan tabel di sebelah kanan. Ini adalah perkalian dan sebelah kanan itu adalah pembagian. 300 ini adalah hasilnya ya.
300 dibagi 1 hasilnya adalah 300. Betul ya. Selanjutnya 300 dibagi 2 sama dengan 150. 300 dibagi 3 sama dengan 100. 300 dibagi 4 sama dengan 75. 300 dibagi 5 sama dengan 60 ya. Jadi ini adalah perkaliannya, dan untuk mengeceknya kita bisa rubah menjadi operasi hitung pembagian. Apakah hasilnya sama ataupun tidak ya. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu tuliskan 5 kemungkinan pasangan bilangan yang tepat untuk angka 450 ya. Nah, angka 450. Berapa kali berapa yang hasilnya 450 itu banyak angkanya. Silakan nanti Ananda cari. Untuk soal yang terdapat pada buku paket, jangan berpaku atau jangan melihat contoh angka yang Ustazah cantumkan pada video ini ya. Boleh sama, boleh tidak, tetapi ingat hasilnya harus sesuai dengan bilangan yang sudah diketahui. Bilangan yang Ustazah cantumkan untuk kemungkinan 1 yaitu angka 1. 1 dikali berapa yang isinya 450, yaitu 450. Selanjutnya, yang kedua kemungkinannya angka 2. 2 dikali berapa yang isinya 450, yaitu angka 225. Kemungkinan ketiga, bilangannya angka 3 dikali berapa yang isinya 450, yaitu dikali 150. Dan yang keempat, Ustazah mencantumkan angka 5 di sini. Untuk kemungkinan keempat, 5 dikali berapa yang isinya 450, yaitu angka 90. Lalu kemungkinan yang kelima yaitu angka 9. 9 dikali berapa yang isinya 450, yaitu angka 50. Dan di sebelah kanan terdapat tabel seperti di halaman sebelumnya mengenai pembagian ya, pembuktian pembagian dari operasi hitung perkalian tadi ya. Balikannya adalah pembagian atau lawannya adalah pembagian. 450 dibagi 1 sama dengan 450. 450 dibagi 2, 225. 450 dibagi 3, 150. 450 dibagi 5, 90. Dan terakhir 450 dibagi 9, maksud Ustazah di 9 ya, yaitu 50. Ini 9 ya, soleh-soleha, maaf ada kesalahan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk gambar dekoratif ya. Nah, tujuan gambar dekoratif yaitu memberikan kesan indah pada benda yang digambar. Gambar dekoratif akan terlihat indah jika diberi warna yang sesuai. Bentuk gambar dekoratif juga beragam, misalnya bentuk hewan pernah kita pelajari ya. Bentuk hewan contohnya seperti ini, ada ikan, ada juga gajah. Selanjutnya apalagi bentuknya? Ada juga bentuk tumbuhan. Contohnya seperti ini. Ini adalah ukiran tumbuhan ya, bunga dan daun. Dan yang ketiga yaitu bentuk geometris. Di sini contohnya. Jadi geometris itu bisa berupa garis, bisa berupa garis lurus, garis lengkung, garis tengah, dan lain sebagainya ya. Itu adalah bentuk-bentuk dari gambar dekoratif. Jadi ada 3. Yang pertama adalah bentuk hewan, yang kedua adalah bentuk tumbuhan, dan yang ketiga adalah bentuk geometris. Selanjutnya mengenai kewajiban dan hak saat bermain dengan tetangga. Kewajiban dan hak ya, kewajiban dan hak pernah Ustazah jelaskan di video sebelumnya. Nah, ternyata kita memiliki kewajiban dan hak saat bermain dengan tetangga. Apa itu? Kita baca bersama-sama, silakan Anda baca dalam hati dan Ustazah akan bacakan secara lantang ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti memerlukan bantuan orang-orang di sekitarmu. Sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, kita juga memiliki kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan. Salah satu contoh kewajiban dan hak yang harus kita laksanakan yaitu kewajiban dan hak saat bermain bersama tetangga. Sikap menghargai dan menghormati hak tetangga saat bermain bersama merupakan salah satu kewajiban sebagai anggota masyarakat. Sikap ini sangat dibutuhkan untuk hidup dalam masyarakat yang sangat beragam.
Penerapan sikap ini dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah kewajiban dan hak saat bermain dengan tetangga. Jadi, ketika Ananda bermain bersama teman Ananda di sekitar rumah dengan tetangga, jangan lupa untuk memperhatikan kewajiban dan hak Ananda, juga teman Ananda ataupun tetangga Ananda ya. Nah, sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan Ananda dapat paham dengan apa yang Ustazah jelaskan. Jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.